Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Herina dan kepada Ibu Ina atas waktunya pada hari ini sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini untuk melakukan coaching ya Ibu ya. Mudah-mudahan coaching yang akan kita lakukan nanti berjalan dengan lancar. Nah sebelum kita melakukan coaching, saya akan menanyakan kabar Ibu terlebih dahulu. Ibu Herina, kabarnya hari ini Ibu Herina? Alhamdulillah baik, terima kasih. Alhamdulillah ya sehat ya Ibu ya. Kemudian Ibu Ina kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya juga baik. Nah, alhamdulillah kita sama diberi kesehatan Ibu ya. Semoga kita selalu sehat walafiat. Nah, di mana pada hari ini Ibu Herina sebagai coach dan Ibu Ina sebagai coaching. Kemudian ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum Bu Herina dan Ibu Ina melakukan coaching. Di sini saya mengharapkan kepada Ibu Herina sebagai coach, Ibu dapat melaksanakan prinsip-prinsip kemitraan dan yang kedua Ibu dapat melakukan proses coaching yang kreatif dan yang terakhir Ibu Ina memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coaching. Nah, baiklah untuk mempersingkat waktu saya persilakan kepada Ibu Ina dan Ibu Herina untuk melakukan coaching pada hari ini. Terima kasih Ibu Asri atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Ibu Herina. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat dan baik-baik saja. Tapi beberapa hari ini saya lihat wajah Ibu muram dan Ibu jarang sekali saat jam istirahat masuk ke kantor. Apakah Ibu mempunyai masalah? Benar sekali Ibu Herina. Saya sebenarnya memang sedang mengalami masalah sedikit dengan anak kelas saya ya Bu, kelas 2. Sebenarnya bukan masalah yang serius, namun dampaknya Bu yang sangat kurang baik Bu ya. Jadi anak-anak saya ini malas sekali buang sampah pada tempatnya nih Bu. Jadi saya harus memantau seperti yang Ibu bilang, saya jarang ke kantor, jadi saya di jam istirahat harus memantau kelas saya agar anak-anak saya itu tidak buang sampah sembarangan gitu. Padahal sudah sering ditegur, sudah sering diingatkan, tapi masih saja melakukan hal yang sama. Bahkan yang nggak enaknya dilihat di kelas sudah disediakan tong sampah masing-masing sudah ada bentuknya, tapi yang anehnya anak-anak ini malah buang sampah di atas bentuk tumpukan sampah. Nah itu yang membuat saya harus turun tangan, harus turun langsung untuk melihat anak-anak saya dan mengawasi mereka agar buang sampah pada tempat. Wah, bagus sekali itu Bu. Jadi tujuan Ibu, apa tujuan Ibu dalam mengingatkan agar pada murid tersebut mau membuang sampah pada tempat? Jadi rencana saya ya Bu, saya akan melakukan selain saya mengawasi langsung anak-anak saya di setiap waktu yang saya bisa, saya akan mensosialisasikan juga kepada anak-anak saya supaya mereka tahu bahayanya buang sampah sembarangan atau menumpuk sampah. Karena saya sering melihat mereka buang sampah di sudut kelas, di laci mejanya. Nah itu kan bisa mengundang nyamuk, mengundang penyakit. Nah hal-hal jadi saya akan melaksanakan sosialisasi untuk menyadarkan anak-anak saya agar mereka bisa menjadi lebih baik. Lalu menurut Ibu, apa yang menjadi tantangan Ibu dalam merencanakan tujuan itu? Tantangannya pastinya kemauan anak-anak ini sendiri ya Bu, karena anak-anak ini kan masih masa peralihan dari SMP sampai SMA, jadi tingkat kedewasaannya masih kurang. Nah itu salah satu tantangan terbesarnya untuk menyadarkan mereka agar mau buang sampah pada tempat. Kira-kira apa yang Ibu Rina butuhkan untuk mencapai terlaksananya tujuan tersebut? Yang pasti saya butuhkan dukungan dari seluruh warga sekolah ya Bu, terutama kepala sekolah.
strategi yang akan diambil. Sekarang mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka buang sampah saat di luar jam pelajaran. Kalau begitu, siapa yang bisa Ibu libatkan? Yang pasti saya libatkan seperti yang saya bilang di awal Bu ya, saya akan meminta bantuan Bapak Kepala Sekolah untuk membantu atau merealisasikan rencana saya. Saya akan meminta bantuan Bapak Kepala Sekolah untuk menciptakan satgas menjaga lingkungan sekolah agar mereka juga membantu saya menghentikan anak-anak yang suka buang sampah sembarangan. Kemudian saya juga meminta rekan sejawat saya juga untuk membantu mengingatkan anak-anak saya untuk bisa membuang sampah pada tempatnya. Selain itu ada nggak strategi lain yang akan Ibu lakukan? Rencananya juga saya tuh kalau misalnya memang memungkinkan, saya akan mengundang pihak dinas lingkungan hidup untuk memberikan sosialisasi kepada seluruh anak-anak, tidak hanya anak sekolah saya, anak kelas saya ya Bu di sekolah saya ini, supaya mereka mendapat informasi langsung dari pakarnya tentang bahayanya sampah dan pentingnya buang sampah pada tempatnya. Saya harap dinas lingkungan hidup ini dapat memberikan pencerahan karena selama ini kan mereka cuma dinasihati sama guru. Mungkin mereka anggap itu hal yang sepele, namun jika pakarnya langsung diturunkan, saya harap mereka bisa menjadi lebih termotivasi untuk membuang sampah di tempatnya. Wah, luar biasa sekali rencana Ibu untuk memperbaiki kesadaran lingkungan terhadap anak murid. Jadi, kapan rencana Ibu akan mengimplementasikannya dalam kelas? Pastinya secepatnya ya Bu, karena ini kan meresahkan ya menurut saya. Apalagi anak-anak saya ini kan kelasnya di atas nih Bu, suka juga buang sampah ke bawah. Nah jadi itu mengganggu anak-anak kelas bawah, merasa tidak tenang juga karena menerima sampah dari kelas anak saya gitu. Makanya saya harus segera melaksanakan rencana saya ini supaya anak-anak saya ini bisa segera sadar dan bisa segera berubah untuk menjaga lingkungan dan membuang sampah di tempatnya. Wow, luar biasa. Baik Bu Rina, luar biasa semangatnya. Semoga dengan strategi yang akan Ibu persiapkan bisa membuat pembelajaran dalam kelas dengan bersihkan lingkungan mereka lebih nyaman. Kira-kira dari perbincangan kita hari ini apa yang Ibu rasakan? Pastinya saya merasa senang bisa berbincang dengan Ibu dan juga karena saya bisa mengutarakan apa yang sedang saya risaukan. Saya juga berterima kasih kepada Bu Herlina karena sudah membimbing saya dalam pertanyaan-pertanyaan sehingga saya bisa mengemukakan solusi-solusi yang sebenarnya sudah saya siapkan tapi masih saya pendam karena saya masih berpikir untuk bagaimana merealisasikannya. Jadi lewat perbincangan tadi saya sudah mengetahui bagaimana saya harus merealisasikan rencana saya tersebut dan insya Allah bisa terlaksana secepatnya. Nah, saya rasa perbincangan kita seperti ini sudah cukup. Nah, silakan Ibu mengimplementasikan rencana Ibu tersebut dan beritahu saya jika nanti berhasil ya Bu. Ya pastinya Bu, dan saya juga butuh bimbingan Ibu selama proses. Saya akan terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya Bu ya perbincangannya ya Bu dan solusi-solusi yang sudah didapatkan oleh Ibu Rina dan karena solusi dan kerjasama yang luar biasa semoga dapat terrealisasi ya Ibu ya. Kemudian Ibu sebelum saya melanjutkan perbincangan kita, kan saya sudah mendengarkan proses coaching antara Bu Herlina dengan Ibu Rina. Nah di sini saya memiliki beberapa catatan dan sebelum saya menanyakannya kepada Ibu Herlina, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dulu kepada Ibu Herlina sebagai coach. Apa yang sudah berjalan baik selama percakapan coaching tadi Ibu dengan Ibu Rina? Saya merasa dengan percakapan tadi sudah jika pakarnya langsung diturunkan, saya harap mereka bisa menjadi lebih termotivasi
motivasi untuk membuang sampah di tempat ini. Wah, luar biasa sekali rencana Ibu untuk memperbaiki kesadaran lingkungan terhadap anak murid. Jadi kapan rencana Ibu akan mengimplementasikannya dalam kelas? Pastinya secepatnya ya Bu, karena ini kan meresahkan ya menurut saya. Apalagi anak-anak saya ini kan kelasnya di atas nih Bu, suka juga buang sampah ke bawah. Nah jadi itu mengganggu anak-anak kelas bawah, merasa tidak tenang juga karena menerima sampah dari kelas anak saya gitu. Makanya saya harus segera melaksanakan rencana saya ini supaya anak-anak saya ini bisa segera sadar dan bisa segera berubah untuk menjaga lingkungan dan membuang sampah di tempat ini. Wow, luar biasa. Baik Bu Rina, luar biasa semangatnya. Semoga dengan strategi yang akan Ibu persiapkan bisa membuat pembelajaran dalam kelas dengan bersihkan lingkungan mereka lebih nyaman. Kira-kira dari perbincangan kita hari ini apa yang dirasakan? Pastinya saya merasa senang bisa berbincang dengan Ibu dan juga karena saya bisa mengutarakan apa yang sedang saya risaukan. Saya juga berterima kasih pada Bu Herlina karena sudah membimbing saya dalam pertanyaan-pertanyaan sehingga saya bisa mengemukakan solusi-solusi yang sebenarnya sudah saya siapkan tapi masih saya pendam karena saya masih berpikir untuk bagaimana merealisasikannya. Jadi lewat perbincangan tadi saya sudah mengetahui bagaimana saya harus merealisasikan rencana saya tersebut dan insya Allah bisa terlaksana secepatnya. Baik, Ibu. Nah, saya rasa perbincangan kita hari ini sudah cukup. Nah, silakan Ibu mengimplementasikan rencana Ibu tersebut dan beritahu saya jika nanti berhasil ya Bu. Ya pastinya Bu, dan saya juga butuh bimbingan Ibu selama proses. Saya akan terus Maka kita akhiri perjumpaan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa sekali ya Bu ya perbincangannya ya Bu dan solusi-solusi yang sudah didapatkan oleh Ibu Rina dan menambahkan solusi dan kerjasama yang luar biasa semoga dapat terrealisasi ya Ibu ya. Kemudian Ibu sebelum saya melanjutkan perbincangan kita, kan saya sudah mendengarkan proses coaching antara Bu Herina dengan Ibu Rina. Nah di sini saya memiliki beberapa catatan dan sebelum saya menanyakannya kepada Ibu Herina, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dulu kepada Ibu Herina sebagai coach. Apa yang sudah berjalan baik selama percakapan coaching tadi Ibu dengan Ibu Rina? Saya merasa dengan percakapan tadi sudah bisa merasa bisa meringankan beban Bu Herina dengan masalahnya bisa saya bantu. Seperti itu Iya ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang masih perlu diperbaiki Ibu dalam proses coaching tadi Ibu? Saya rasa saya perlu mengambil diri saya lagi untuk saya belajar lagi sama-sama bekas sejawat dengan kepala sekolah dan kita sebagai rekan guru. Ya itu yang luar biasa Ibu. Dan yang terakhir Ibu pertanyaannya, apa yang akan dilakukan oleh Ibu untuk memperbaiki kompetensi yang Ibu miliki? Saya akan terus berusaha membimbing anak-anak luas dan rekan-rekan guru semua ke arah yang lebih positif. Ya. Dan jadi ya dari hasil catatan saya Ibu sudah menerapkan prinsip-prinsip kemitraan dengan ngobrol secara setara antara dengan Ibu sebagai coach dan Ibu Rina sebagai coaching. Dan yang kedua Ibu juga sudah melakukan prinsip kreatif dengan berusaha untuk menggali potensi dari yang dimiliki oleh Ibu Rina, kemudian sebagai coaching dan menghasilkan solusi-solusi yang menurut saya itu luar biasa seperti itu ya. Kemudian Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang maksimal untuk memaksimalkan potensi coaching seperti itu. Dan Ibu sudah melaksanakan kompetensi-kompetensi ini sebagai coach. Dan yang terakhir dan yang paling penting Ibu sudah melakukan percakapan dengan alutirta ya Ibu ya. Ibu sudah menerapkan alutirta dalam proses coaching
pertanyaan saya untuk Ibu Rina sebagai coach. Bagaimana perasaan Ibu Rina setelah melakukan coaching tadi? Alhamdulillah Bu, perasaannya selain senang pastinya lega ya Bu ya, karena selama ini masalah itu masih saya pendam dan masih saya urus sendiri gitu ya. Dengan membicarakannya dengan Bu Rina, saya akhirnya mendapatkan solusi bahwa saya bisa meminta dukungan dari pihak-pihak lain untuk membantu saya dalam menyelesaikan atau memperbaiki situasi yang sedang saya usahakan di rumah anak. Semoga dari proses coaching kita hari ini, apa yang Ibu Rina rencanakan dapat terrealisasi dengan baik, semuanya berjalan dengan baik, dan siswa-siswa itu semua menjadi siswa-siswa yang berakhlak mulia, dan mereka itu mengetahui bagaimana cara menjaga kebersihan ya Ibu ya. Ya baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Syahrina dan Ibu Herina yang telah meluangkan waktu. Semoga kedepannya kita dapat memecahkan masalah yang kita hadapi ini dan melalui proses coaching ini ya Ibu ya. Semoga proses coaching yang kita lakukan dapat bermanfaat bagi kita dan menambah wawasan kita sebagai peserta, sebagai pendidik seperti itu ya, agar kita dapat menjadi pendidik yang benar-benar berkompeten dan bertanggung jawab ya Ibu. Terima kasih atas waktunya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.